Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 411. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura miskin. Saya bisa pergi sekarang, kata Ariel. Helen hampir menghancurkan geraham belakangnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ariel bisa berdiri setelah 3 serangan dari Samsir. Tetapi meskipun ada banyak keengganan, Helen tidak akan pernah membuat janji akan menyesalinya. Dan bahkan jika Ariel bisa pergi hari ini, dia akan dikalahkan olehnya cepat atau lambat. Kamu beruntung hari ini. Pergilah, kata Helen dingin. Ariel melirik Elias. Elias bergegas ke sisinya dan mendukung Ariel. Ketika keduanya meninggalkan ruangan, Samsir menundukkan kepalanya dan berkata kepada Helen, "Nona, maaf, saya tidak mengharapkannya." Helen menyela Samsir dan berkata, "Kakek Samsir, ini pertama kali, dan terakhir kali. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya di masa depan." Meskipun Helen dan Samsir memiliki hubungan yang sangat dekat pada hari kerja, mereka adalah tuan dan pelayan, memasukkannya ke dalam matanya, bahkan jika dia yang harus disalahkan. Samsir juga tidak memiliki keluhan, karena hal ini memang kesalahannya. Jangan khawatir, Nona, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi, kata Samsir. Helen melirik Renata, dan Renata mengambil inisiatif untuk berjalan di depan Helen. Tamparan keras menghantam wajah Renata, dan segera bekas jari merah cerah muncul di wajahnya. "Ini harga untuk membuat pendapat tanpa perintah saya. Saya harap kamu dapat mengingat pelajaran ini," kata Helen dingin. Renata menundukkan kepalanya, tidak berani mengeluh sama sekali, dan berkata, "Nona, saya tahu saya salah." Ketika Ariel berjalan keluar dari pintu hotel, saat wasiatnya santai, dia pingsan. Elias merasa bahwa tubuh Ariel lemah, jadi dia hanya bisa menggendongnya di pundaknya, seperti orang gila, dan berlari sepanjang jalan kembali ke klub. Selama Ariel pergi, kelopak mata Bimo terus melompat, ketika dia melihat Ariel yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tapi dia menghela nafas lega, setidaknya tidak ada yang mati. Ini adalah hasil terbaik, tidak peduli seberapa besar lukanya, itu bisa disembuhkan. "Siapkan mobil dan pergi ke rumah sakit," kata Bimo kepada Rehan. "Ya," setelah Rehan menjawab, dia bergegas menyiapkan mobil. Di bangsal VIP rumah sakit kota, Ariel menderita luka dalam yang serius. Bagaimanapun, dia adalah master di tingkat Samsir, tetapi dia tidak membahayakan hidupnya dan tidak akan meninggalkan gejala sisa luka parah. Ini bukan berita buruk. Bimo tinggal di luar bangsal. Ketika dia mengetahui apa yang terjadi di hotel dari Elias, penyesalan yang tak terkendali muncul di hatinya. Jika dia berpikir dengan hati-hati tentang orang seperti apa Ariel itu, dia tidak akan membiarkannya. Elias pergi untuk menguji kekuatan Samsir, dan dia tidak akan membiarkan Ariel menderita cedera yang begitu serius. Perasaannya, apakah itu memperlakukan wanita atau pria, selama mereka diidentifikasi olehnya, dia akan melihatnya sebagai hal yang sangat penting. Bahkan seseorang seperti Elias, setelah Ariel membawanya turun gunung, akan memperlakukannya sebagai tanggung jawab. Tidak diragukan lagi beruntung menjadi saudara dengan orang seperti itu, dan dia tidak akan khawatir menikamnya dari belakang. Namun, dalam pandangan Bimo, Ariel menganggap perasaan sangat serius, tetapi itu semacam belenggu. Mereka yang membuat hal-hal besar bersifat informal, dan dia akan bergerak menuju puncak yang lebih tinggi di masa depan. Jika dia terlalu peduli dengan perasaan sekitar, dia pasti akan menjadi budaknya. Tetapi pada titik ini, Bimo tidak ingin mengubahnya di masa lalu, dan dia juga tahu bahwa itu tidak dapat diubah. Dia menggunakan hidupnya untuk menyelamatkanmu, dan kamu harus membalasnya dengan hidupmu. Jika kamu berani mengkhianatinya di masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang menyerangmu. Bimo mengancam Elias dengan gigi terkatup. Elias sangat jelas, jika bukan karena Ariel,
Dia pasti akan mati di hotel. Ariel membantunya hari ini. Bagaimana dia bisa mengkhianati Ariel? Saya tidak tahu apa itu pengkhianatan. Yang saya tahu adalah jika bukan karena dia, saya akan mati, kata Elias ringan. Bimo menepuk bahu Elias. Mungkin Ariel benar. Meninggalkan Elias akan lebih berguna di masa depan. Bimo peduli dengan hal-hal di depannya. Tetapi tata letak Ariel ada di masa depan. Dari sudut pandang ini, situasi Ariel lebih besar. Bimo harus mengakui bahwa ini adalah celah antara dia dan Ariel. Ketika mereka bertiga berdiri di luar bangsal, seorang wanita yang sangat cantik muncul. Kecantikannya di atas Kaori memberi orang kecantikan yang menakjubkan dan mengejutkan. Namamu Melissa, kan? Bimo berdiri dan bertanya. Pengunjungnya memang Melissa. Untuk Peninsula Hotel, dia memiliki kontrol yang ketat. Jadi dia sangat menyadari situasi setelah Ariel meninggalkan Hotel Peninsula. Selama ini, Melissa tidak menghubungi Ariel, karena dia berusaha membantu Ariel. Sekarang dia sudah mendapat banyak dana, yang dia ambil dari keluarganya sebanyak mungkin. Melissa tidak bisa membantu dalam hal lain. Masalah jika Anda sibuk, Anda hanya dapat menggunakan uang untuk membantu Ariel mengisi beberapa lowongan. Bagaimana dia? Tanya Melissa. Belum bangun, kata Bimo. Kalian orang besar tidak berhati-hati dalam merawat orang lain. Mulai hari ini, saya akan merawatnya selama dia di rumah sakit, kata Melissa. Bimo memikirkan hal ini awalnya. Dia berencana untuk memberi tahu Kaori dan membiarkan Kaori merawat Ariel. Tetapi setelah memikirkannya, keduanya sekarang bercerai. Ariel menjauhkan diri dari keluarga Wijaya untuk melindungi Kaori. Pada saat ini, Kaori datang untuk menjaga Ariel. Setelah berita menyebar, semua yang dilakukan Ariel tidak akan ada artinya. Pada saat ini, Melissa muncul. Ini kabar baik bagi Bimo, karena dia benar-benar tidak memiliki pengalaman dalam mengurus pria. Oke, jawab Bimo. Sehari kemudian, Ariel yang lama tidak sadar bangun dan membuka matanya untuk pertama kalinya. Kemudian melihat riasan yang indah. Melissa, yang sangat cantik. Kenapa kamu di sini? Ariel bertanya dengan bingung. Untuk membantumu menghemat uang untuk pekerja perawat, kata Melissa. Di matamu, apakah aku begitu miskin? Ariel tersenyum ringan. Semua senyuman bisa menghilangkan rasa sakit dari lukanya. Jadi itu dengan cepat membuatnya mengerutkan kening. Aku punya sejumlah uang di rumah, dan kamu bisa mengambilnya kapanpun kamu membutuhkannya. Setelah Melissa selesai berbicara, dia duduk di samping ranjang rumah sakit dan membasahi bibir Ariel dengan tisu. Setelah koma sepanjang hari, Ariel tidak bisa mendapatkan setetes air pun. Melissa hanya bisa merawat Ariel dengan cara ini, dan dia akan melakukannya setiap 10 menit. Bahkan jika dia bangun di pagi hari, tengah malam, ini adalah hal pertama yang dilakukan Melissa. Aku tidak kekurangan uang kecil, tapi uang besar. Berapa banyak yang kamu punya? Ariel bertanya. Ayahku memberiku setengah dari modal kerja keluarga. Apakah menurutmu itu akan lebih sedikit? Kata Melissa. Ariel mengangguk sedikit dan berkata, sepertinya nilaimu telah tercermin. Jika aku bisa mengusir Helen dari Bandung, aku pasti akan membantumu. Cara berurusan dengan keluarga Wibowo di Amerika? Tanya Melissa. Tentu saja. Omong-omong, kata Ariel tanpa malu-malu. Kamu baru saja dirawat di rumah sakit kemarin. Dan hari ini kamu berpikir untuk berurusan dengan keluarga Wibowo di Amerika. Keberanianmu benar-benar tidak kecil, kata Melissa tanpa daya. Masih belum diketahui apakah dia bisa menghadapi Helen, tapi pikirannya sudah bulat. Ide merencanakan untuk berurusan dengan keluarga Wibowo di Amerika sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Haruskah seseorang tidak memiliki mimpi? Ariel berkata sambil tersenyum. Kemampuannya saat ini memang tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan keluarga Wibowo di Amerika Serikat. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berpikir. Bisakah aku menjadi impianmu? Melissa bertanya tiba-tiba. Kelopak mata Ariel tiba-tiba melonjak. Ini bukan pertama kalinya Melissa menunjukkan kebaikannya dalam hal ini. Dan dia masih sangat cantik. Namun, posisinya tidak akan pernah berubah. Jika saya mencintai Kaori dalam hidup ini,
Saya hanya akan memiliki Kaori sebagai wanita di hati saya. Melihat Ariel tidak menjawab, Melissa duduk di tempat tidur lagi, meletakkan kakinya di tempat tidur, dan menutupi selimut dengan Ariel. Ketika Ariel merasakan kaki Melissa bertumpu di pahanya, dia menjadi gugup tanpa sebab dan berkata, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lakukan sesuatu saat aku tidak bisa bergerak. Aku akan membayarmu kembali di masa depan." "Apakah ada kesempatan?" kata Melissa sambil tersenyum. Ariel merasakan gejolak di hatinya dan kemudian bangkit, menyebabkan mulutnya menjadi kering. Meskipun pendiriannya sangat tegas dalam menghadapi godaan ini, Fia khawatir tidak ada bisa menolak. Bersambung.